Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfiansyah, NIM 2201080 dari Prodi Teknik Perminyakan B 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak peluru dari kode F1. Di sini ada abstrak, praktikum percobaan gerak parabola untuk mengetahui konsep gerak dua dimensi dalam gerak parabola serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jarak jauh X, titik tertinggi Y, dan waktu jauh benda T. Praktikum ini dilakukan dengan media virtual dengan variasi kecepatan dan variasi sudut elevasi. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kebanyakan dari kita umumnya hanya mengenal gerak yang mempunyai lintasan bentuk lurus. Bahwa gerak tidak hanya dapat menghasilkan lintasan parabola. Misalnya, tanpa kita sadari selama ini di kehidupan kita sering menjumpai kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan lintasan parabola, antara lain bola yang dikumpulkan atau dilempar pada permainan baseball, bola yang ditendang pada pertandingan sepak bola, peluru yang ditembakkan dari senapan, dan lain sebagainya. Gerak tersebut dinamakan gerak peluru, di mana lintasan yang ditempuh oleh peluru yang ditembakkan dari suatu alat penembakannya disebut trajektori. 1.2 Tujuan mempelajari mekanisme gerak peluru. 2. Membandingkan hasil percobaan dengan analisa data. 3. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. 4. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. 1.3 Permasalahan. Bagaimana mempelajari mekanisme gerak peluru. 2. Bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan yang awal. 3. Bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Jadi ada bab 2, dasar teori. Gerak parabola atau disebut dengan gerak peluru merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus seperti perihal yang dapat kita lihat pada gerakan peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat jauh. Bab 3 di sini ada metodologi. 3.1-nya ada flowchart. Mari kita buka link, klik tab yang ada di simulasi, gunakan simulasi secara bebas, atau atur kondisi awal, beberapa nilai besaran, buat grafik berdasarkan nilai tabel, catat data yang Anda peroleh pada tabel. Buka link tab yang ada di simulasi, gunakan simulasi secara bebas, atur kondisi awal, beberapa nilai besaran untuk mencepat awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30. Catat data yang Anda peroleh pada tabel, buat grafik V1I 4-R berdasarkan nilai tabel. 3.2 ada alat. 1 meriam, 2 peluru, 3 komputer. 3.3-nya ada prosedur kerja. 1 buka link pad project motion simulation. 2 klik lab seperti yang ditunjuk. 3 gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. 4 atur kondisi awal. Yang kelima, atur untuk kecepatan awal masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 m per second untuk setiap kecepatan awal tertembak meriam, dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan. Dan yang keenam ada catat data yang diperoleh. Jadi di sini kita akan mencari data satunya. V0-nya sama dengan 10 sampai 25 mprs. Terus kemiringannya 40. Lalu masanya sudah 10 kg, diameternya 0,50 dan gravitinya 9,81. Lalu kita tembakan. Jatuhnya di situ. Kita ukur dengan menggunakan alat ini. Dan mendapatkan time-nya 1,33, range-nya 9,96. Kemudian kita mencari di data 2-nya. V0-nya 30, kemudian M masanya 10 sampai 20. Kemiringannya 40, diameternya 0,50. Kemudian kita tembakan. Lalu kita ukur. Dan di sini kita mendapatkan time-nya 3,93, range-nya 90,35. Dan begitulah cara menggunakannya. Dan di sini di bab 4 ada analisa data. Jadi di sini ada tabel regresi linear T. Di sini ada totalnya juga. Dan tabel regresi linear R. Ada totalnya juga.
Selanjutnya ada 4.2 perhitungan. Ini kan perhitungan regresi linear T. Jadi T-nya 2 sin theta per G. Terus kita untuk mencari, kita di sini ada 2 sin. Jadi tetanya ada 40 derajat per 9,81. Dan hasilnya di sini 0,1310 R total. Dan di sini kita mencari A1-nya untuk mendapatkan hasil 0,1250. Dan R-nya sama dengan R teori kurang R gradien per R gradien. Dan hasilnya 4,8%. Selanjutnya ada R sin R sama dengan sin 2 theta sin 240 per 9,81 sin 80 per 9,81 lalu 0,9848 per 9,81. Jadi itu dikalikan dan mendapatkan hasil 0,1003. Lalu kita mencari hasilnya dan mendapatkan 0,0855. Lalu rumusnya R teori kurang R gradien per R gradien. Kita mendapatkan hasil 0,1003 kurang 0,885 per 0,0855 dan hasilnya 17,3%. Dan di sini ada grafik tabelnya satunya. Dan ini grafik tabel 2-nya yang sudah kita cari. Dan ini grafik tabel 3-nya. Di bab 5 ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan dapat diketahui bahwa graf parabola disebut graf 2 dimensi dikarenakan memadukan 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan graf lurus beraturan dan sumbu vertikal graf lurus berubah beraturan. Variabel yang terdapat pada graf parabola adalah jarak benda, tinggi benda, serta waktu tempuh yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah. Faktor yang mempengaruhi variabel tersebut adalah perbedaan percepatan awal dan sudut deviasi yang digunakan, di mana jika kecepatan awal yang digunakan semakin besar, maka jarak terjauh benda serta waktu tempuh juga akan semakin besar. Dan di 5.2 ada saran. 1. Pada saat melakukan percobaan diperlukan penelitian agar hasil diperoleh sesuai keinginan. 2. Membaca model terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. 3. Dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.